gitu. Harus ada penengah gitu kan. Kadang penengahnya contoh ya misalnya, oh aku maunya begini Kapingkan, misalnya Bang Arya mau begini. Jadi nggak ketemu titiknya. Sebenarnya nggak ketemu titiknya. Kalau misalnya ketemu titiknya, insya Allah mereka tuh masalah kayak rezeki, usaha, pekerjaan itu bagus banget Kak. Yang aku lihat ya. Tapi permasalahannya adalah kurangnya komunikasi, kurangnya menghargai prinsip satu sama lain. Contohnya ya, misalnya contoh kayak Bang Arya maunya begini untuk kedepannya, tapi Kapingkannya nggak mau karena mungkin dulu Kapingkan tuh ada di hidup dan di fase yang berbeda sama Bang Arya gitu ya. Jadi untuk tolak ukurnya aku tuh bisa ngerti. Karena suami aku pun dia punya prinsip yang sama kayak Kapingkan dari gaya hidup, pola pikir, dan aku sama prinsipnya sama kayak Bang Arya. Nah jadi nggak nggak semua orang itu bisa ngerti gitu, karena orang itu punya fase hidup yang berbeda-beda ya, dia punya gaya hidup yang berbeda-beda. Mungkin contoh ya bagi Kapingkan hidup di tempat yang sekarang di tempat itu adalah hal yang normal, misalnya contoh ya kan. Tapi ada sebagian orang yaudahlah kita secukupnya ya, orang itu ekspektasinya kan beda-beda kayak gitu. Nah masalahnya di sini adalah untuk menghargainya aja. Contoh misalnya kita udah pernah ngomong, kalau misalnya Kapingkan begini-gini sama Bang Arya, kira-kira Kapingkan setuju nggak? Waktu itu pernah bilang setuju, oke aku bisa kayak gitu. Nah mungkin Ya, namanya orang kan emosi aja, kayak gini. Kita kan pernah nelpon kan. Kamu per-peran kasih tahu apa yang aku nggak suka tentang rumah. Kamu kasih tahu aja, tapi dia ulangi lagi. Iya, jadi gini, sebenarnya Kapingkan tuh sama Bang Arya tuh waktu di Singapura tuh aku udah mediasi sama suami ya kan waktu itu. Ini guys bener-bener nggak ada gimmick, ini real. Mereka tuh kayak gimana tuh mereka tunjukin. Nah, yang Bang Arya bilang tuh bener. Ada sebagian orang rumah tangga itu kan karena mereka kan selebriti ya. Kayak Bang Arya kan di live 24 jam gitu kan. Jadi kesehariannya kelihatan gitu. Nah, jadi ada orang kan nggak kelihatan rumah tangganya gimana, kayak gimana kan nggak tahu gitu. Waktu di SG tuh kita udah bahas ini. Oh, aku maunya kayak gini. Bang Arya setuju, oke, aku bisa. Nah, Kapingkan maunya gimana? Oke, aku bisa. Sebenarnya udah itu udah ketemu titiknya sampai jam 6 pagi aku ya di situ mediasi mereka berdua gitu loh. Oke, akhirnya udah ketemu itu titik baliknya, udah ketemu Kak. Titiknya itu permasalahannya udah ketemu. Tapi aku nggak tahu gimana. Setelah lama aku nggak komunikasi. Mungkin begini, aku yang agak mungkin aku nggak luput dari perhatian aku. Si Pinkan ini kan anaknya lumayan banyak ya, dan masih kecil-kecil, dan satu lagi dalam kondisi kurang sehat. Itu memang menjadi beban pikiran yang amat sangat, gue itu kadang-kadang gue ngeh banget ketika gue lagi susah dulu ya, gue mikir gini dulu, gimana ya masa depan anak-anak gue ya gitu. Waktu itu gue single mother gitu ya, gimana ya masa depan. Gue paham, tetapi yang tidak dipahami Pinkan dengan kondisi yang saat ini adalah, oh gue lagi nggak ada duit, berarti gue harus berhemat. Betul. Kalau gue jangan memaksakan diri ya, jangan terlalu kalau gue punya partner diri. Gitu ya, menurut gue harusnya mereka tuh kompak. Kalau Pinkan nggak denial dengan keadaan saat ini, terus dia mikir gini, iya sih ya Arya bener, kita harus nabung. Bukan misalnya orang kaya itu nggak nabung invest, nggak sayang, orang kaya nabung juga kok. Karena dulu gue bankers di Indonesia, orang kaya itu tabungannya banyak-banyak. Nah itu memang harus ya, dia punya problem lah, dia tertekan, dia punya problem. Nah Arya sendiri, Arya kamu nggak bisa hidup begini terus, kamu nggak bisa muter di sini terus gitu ya. Either kamu punya rasa kasihan atau masih rasa cinta sama dia, kamu hancur loh. Nanti kamu hancur. Harus take decision yang jelas. Gini, harus berani. Harus berani aja. Kenapa kemarin aku bertahan? Aku mencoba untuk membuka hati aku, tapi perasaan cintaku udah sedikit pudar, nggak kayak dulu. Lebih tepatnya aku jatuhnya ke kasihan. Ya, ini rasa kasihan aku yang nggak hilang. Mengalahkan cinta aku, ketulusan aku, rasa kasihan aku sama dia. Ketika aku lihat dia, terus lihat anak-anaknya, gitu kan, terus hidupnya dia gimana? Mia kok tahu kalau Arya, kalau kamu lepas dari Pinkan akan hancur Arya. Percaya deh sama aku, dia butuh kamu, gitu kan?
Nah, aku ingat ke situ. Oke, aku coba lagi, gitu kan? Aku coba untuk ngomong lagi sama dia, tapi dia tetap aja gaya cara bicara dia itu tetap kagak ada perubahan. Nih, contoh ya. Aku ngasih contoh aja. Tadi aku kabur, memang bener aku niat kabur. Ya, aku kabur. Kita sudah janji apapun yang terjadi, jangan pernah kau katakan cerai di muka umum. Aku udah bilang begitu, komitmen sama dia. Iya, aku janji nggak akan bilang kamu cerai lagi di gini-gini. Get, aku pulang kesempatan. Aku pulang kesempatan, aku sengaja gitu kan. Aku kabur. Ya, aku karena ada omongan malam-malam yang buat aku sakit banget perasaan aku. Ternyata nggak ada perubahan. Aku kabur. Pergi, nah handphoneku aku matiin, nggak aku aktifin. Tiba-tiba dia panik begini-begini, udahlah guys kita cerai aja, gini-gini. Dalam hitungan 30 menit, dia mengingkari janji komitmen yang aku mau nerima dia kembali. Mau, udah jangan lu jemput lagi. Iya, dipermainkan terus bolak-balik. Nggak bisa, laki dijadiin keset mau kayak gimana juga nggak bakal mau. Betul. Gini, sebenarnya mah awalnya, maaf ya teman-teman, di sini aku bukan ngegibah ya, bukan ngejelekin sebelah, karena sebelah udah mulai duluan, aku pun buka suara, makanya kakak Imo itu ngedukung aku, mensupport aku karena apa, ya, betul, gitu loh. My Bob naik dong, gitu. Ya. Nah, sekarang gini lah kak ya. Iya. Masalahnya sepele Dia udah senang ikut sampai di guru. kayak kayak aku tuh cuman minta tolong sama pembantunya untuk jajan anakku kemarin pakai pegawai dia gitu kan. Nah terus aku dianggap melangkahi padahal itu jihan juga, itu masalah sepele besar sampai aku lelah banget, capek-capek pulang udah ditanyain uang lah, ditanyain tentang aku langsung diomelin belum nyampe lift gitu kan, udah capek gitu kan. Nah ditanyalah orang mah aku napas dulu apa dulu gitu kan. Setelah itu aku dicaci-caci maki awal mulanya. Maksud tuh laki-laki tuh duduk dulu pelan-pelan dulu ngomong baik-baik, aku minta maaf nih sama kamu apa katanya gitu kan. Makanya di situ aku sampai kabur. Masa sih cuman gara-gara begitu doang dia marah? Itu kan anak kamu, kalau dia nggak mau anggap sendiri ya masa sama anak kecil kayak gitu ya. Dia sih egois sih, lo sama anak-anaknya baik. Gue juga maksudnya di sini apa dulu supaya banyak followers. apa dia bilang? Yang berisik di mute ya, yang berisik di mute dulu ya, di mute dulu yang berisik ya. Kakak Iya, mau dulu. sebenarnya nggak ngejelekin, cuman ini semua deh, mau laki-laki mau perempuan. Kalau lu udah nggak suka sama pasangan lu nggak usah kurang ajar, men. Pisah aja. Gitu Iya. lu nggak usah kayak gitu terus anak kecil lo. Ada apa sih? Kok kayaknya Arya ini jadi satu benda yang bukan manusia lagi, jadi satu benda yang dimiliki penuh secara full, didominasi. Tidak boleh anaknya sama siapa, Arya tuh sayang anaknya atau siapapun nggak boleh. Hanya dia dan anak-anak dia, itu kan nggak baik ya. Iya, naik mau baby naik. Iya benar. Orang dia udah anak satu lo mau bagaimana? Betul. Anak yang terpenting, betul juga. Kasihan Dua-duanya Jihan penting. juga lah. Jihan itu kan penting. kasihan juga. Istrinya penting ya. Nanti Arya punya anak, punya istri juga, istri penting karena tanggung jawab Arya itu istri. Tetapi kan nggak juga menghilangkan anak. Anak juga kan tanggung jawab. Hisapnya kuat loh di akhirat. Iya kan Jihan juga kan nggak sama Arya kan. Jadi kan kasihan juga Jihannya. Kasihan. Terus lu nggak mikirin perasaan emaknya Jihan juga gimana? Kasihan loh. Ya, menurut gue sih dia butuh psikolog sih kalau menurut gue ya. Dia butuh. Sebetulnya dia bantuan. cinta mati sama sama Arya banget, cinta mati sebetulnya. Iya, Cuma tapi munafik. iya, tapi sadar nggak? Maaf Dia ya kayaknya kak, butuh aku bantuan. nimbrung ya kak, maaf ya sebelumnya. Jadi gini kak Pink kan sama Bang Arya ini sepengetahuan aku yang aku kenal di real life gitu.
mereka ini saling cinta gitu. Tapi Iya. karena ya, jadi yang aku tahu mereka ini saling sayang satu sama lain. Namanya rumah tangga itu pasti adanya namanya cekcok ya kan. Cuman kadang tuh aku juga suka ngobrol juga sama Kak Pinkan. Waktu itu juga ada ya masalah sedikit gimana selesainya gitu kan. Tapi kalau menurut aku di sini untuk saat ini ya kayak orang-orang kompor-komporin Kak Pinkan ya ngomongnya gini-gini. Jadi dia tuh sebenarnya tadinya nggak ada niat untuk gimana-gimana, jadinya tambah panas. Kalau menurut aku Dia lihatnya segitu ragu sebenarnya sih. karena Menurut gue dia eh, ragu. iya karena ujungnya aku tuh taunya gini, ujungnya Kak Pinkan tuh kalau orangnya kesel ya udah kesel nih. Ntar 4 hari 5 hari dia sadar di mana dia salah kalau misalnya ngobrol misalnya oh iya aku gini gini gini. Nah nanti baikan lagi dia sadar tuh Kak salahnya dia tuh di Tapi mana kan sadar rumah cuman tangga, Kak. Maaf, Kak, iya ini kan rumah ngerti. tangga, ini Iya. kan Nggak bukan bisa, main-main. Miango. Betul, Kalau love-nya gitu nggak bisa. Pinkan. Itu akan Susah terulang ngomongin kembali. orang kayak dia susah Iya, loh, benar. Boleh Dia kalau sampai begitu. ke dia. Nih, laki-laki kalau udah nangis itu kan, kalau laki-laki udah nangis, berarti kan Atas itu body udah kamu pahit. naikin. Minta ulang. Iya itu diam. Aku Iya. juga kadang suka ngomong Kak Pinkan juga harus hargain Bang Arya di mana posisinya. Suami aku pun ada masalah, suami aku gimana, aku gimana. Kita saling hargain masalah satu sama lain supaya nggak berlanjut gitu kan. Karena kalau misalnya kita berantem nih Kak, ada masalah, terus kitanya dendaman, susah gitu loh Kak. Ngerti nggak? Diungkit. Kadang-kadang memang mungkin dua orang tidak bisa jadi satu ya, tapi kan bisa jadi temen, Betul. bisa jadi temen loh, iya kan? Iya betul Tetapi betul. mungkin pihak gini, kita sama-sama gue nggak ada di sepatunya si Pinkan ya, tetapi kan dia kan banyak pressure ya, mungkin dia coba cop up sama gaya hidup dia yang tidak didukung dengan Delivery man is here. I know, just let it. Ya nanti aku kasih tahu deh. Nah itu sebulan 2,7 juta. Dan itu nggak ditempatin rumah itu. Maksud aku pegawai donat itu taruh aja di sepatan. Dia masak aja di sepatan di situ. Nanti bawa aja sampelnya, jualan aja tuh. Di sini juga bisa jualan donat. Ntar aku bantuin jualan donat di sini. Ntar jualan apa? Ntar kita sewa rumah yang 1 bulan, yang sebulanan aja yang murah bayarnya. Jadi nggak usah harian. Kalau kita kejar harian, pusing, stres nantinya. Iya. Nanti kalau dia stres kemana? Ke aku. Aku cuek sedikit, dia pusing gimana? Kalian taunya apa? Taunya kalian aku aja nyakitin, aku yang jahat. Tujuan aku bukan karena bukan aku jahat, bukan. Teman-teman, tuh ada tuh pabrik donat aja buka kan, jualan makan online ini kan. Mau masaknya di kolong jembatan kek, mau masaknya di kolong jembatan, mau di atas pohon, masak tetap jualannya mah pakai keranjang mayat apa? Keranjang kuning. Jualannya mah. Iya, yang penting kan ada orderan masuk ya dibuatin. Nanti di Jadi manfaatin aja itu yang itu sewa di sepatan itu. Lebih baik manfaatin aja. sayang gak dipakai, Kakak, makanya. Iya benar. Donatnya mahal katanya. Daripada ngeblek aja gitu kan. Iya, mending dimanfaatin aja biar itu berkah juga dipakai Kamu usaha. di sini, gitu. Nanti kamu di sini sambil ngontrol juga, bisa PK juga di sepatan, bisa ngamen juga di sini. Toh anak-anak juga belum mau didaftarin sekolah juga tinggal masih nunggu. Jadi duit yang 2,3 juta keluar, tabungin yang seharinya kamu keluar 2,3 juta, itu kamu sisihkan buat diputar lagi uangnya. Buat modal apa? Jadi kamu kalau kamu Pinkan mau di sini di sepatan ya, terus yang 2,3 juta kamu anggaplah kamu tuh nyewa kolam renang di sini. Harus pastiin tuh 2,3 juta. Nah duitnya itu kamu modalin. Itu sehari loh. Aku Iya bukan benar. aku Jadi bukan meremehkan diputer dia. daripada bayar buat kontrakan. Iya bukan aku meremehkan dia nggak mampu, tapi aku kasihan ngelihat dia capek kerjanya, nggak napas. Dia harus kerja terus, harus kerja nggak ada jeda, gitu loh. Biar dia juga napas suatu saat dia sakit, nggak enak badan, panas dingin, meriangin. Siapa yang bantuan? Apakah anaknya yang gede, 2 orang itu? Atau anak-anak yang 3 yang kecil itu yang peduli? Nggak mungkin, pasti aku, suaminya garda terdepan.
Aku begini dibilang bawel. Kalian nggak tahu. Kau nikah aja deh sama Pinkan deh. Yang bilang begitu kau nikah sama Pinkan, rasakan tuh sehari 2 hari atau sebulan. Ya, biar kau tahu. Biar kau Karena tahu. belum senasib aja, makanya nggak ngerti. Tapi kalau udah senasib mah tahu, ngerti juga. Karena belum ngerasain, belum senasib. Orang ngomong kayak Tapi gitu. bener mah. sih yang Arya ngomong itu bener semua, maksudnya daripada itu uang buat nyewa rumah mendingan ditabung pakai yang ada dulu rumah ya gitu kan maksudnya. Iya, yang kesempatan yang sewa itu kan. Tinggal ke mall mah. Iya maksudnya itu gitu. Kalau mau ke mall. Iya maksudnya gitu, daripada buat sewa kan mendingan ditabung pakai dulu rumah yang udah ada gitu. Sejujur aku tuh Tapi apa ya? susah juga Arya pemikiran si Pinkan. Iya. Dong jadi dikit-dikit cerai, dikit-dikit minta cerai, salah sedikit minta cerai. Kabur-kabur aja tadi langsung minta cerai, katanya nggak usah balik lagi. Ya gimana pikiran kayak gitu? Nggak panjang pikirnya. Aku jahat apa sih?